Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 216, Identitas Wang Yuan. Kau. Jian Wushuang menghentikan langkahnya dan menatap sosok berjubah ungu itu dengan ekspresi terkejut. Seketika, beberapa sosok berjubah ungu muncul dalam kehampaan. Di tengah-tengah sosok berjubah ungu itu ada seekor burung kondor awan ungu dan seorang pria duduk di atasnya. Kakak ketiga. Wang Yuan menatap Jian Wushuang. Kakak tertua, Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum ketika dia menyadari siapa orang berjubah ungu itu. Mengenakan jubah ungu, dapat dipastikan bahwa dia adalah salah satu orang Wang Yuan. Begitu Wang Yuan mendapat kabar bahwa sejumlah pembunuh dari Menara Bulu Darah telah pergi ke dataran paling timur, dia pun bergegas datang, tepat pada waktunya. Aku tidak terlambat, kan? Kata Wang Yuan sambil tersenyum. Tidak, tepat pada waktunya. Jian Wushuang menyeringai dan langsung menghentikan jurus rahasia pengambil jiwa miliknya. Jurus rahasia pengambil jiwa akan sangat membahayakan tubuh Jian Wushuang. Semakin lama ia menggunakannya, semakin lemah tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam, seakan-akan tubuhnya akan runtuh. Ayo, ayo kecondor, kata Wang Yuan. Jian Wushuang melompat ke punggung burung kondor awan ungu dan duduk. Para pembunuh Menara Bulu Darah itu mengincarmu. Di mana mereka sekarang? Wang Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku membunuh mereka semua, kata Jian Wushuang dingin, satu-satunya yang masih hidup adalah dari Sekte Pedang Liar. Sekte Pedang Liar. Wang Yuan melirik Mo Linglong. Napas Mo Linglan melemah drastis. Dia terluka parah setelah bertabrakan dengan orang berjubah ungu. Melihat sosok berjubah ungu itu, mata Mo Lingtian menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, aku adalah tetua penegak hukum dari Sekte Pedang Liar. Siapa kau? Beraninya kau menyakitiku. Beraninya kau menyakitimu. Wang Yuan mencibir dan berkata, aku tidak hanya bisa menyakitimu, aku juga bisa membunuhmu. Dan Yi, bunuh dia. Perintah Wang Yuan. Ya, jawab orang berjubah ungu yang telah bertarung dengan Mo Lingtian. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Mo Lingtian dengan saksama. Mo Linglong tiba-tiba merasa panik. Aku adalah tetua penegak hukum dari Sekte Pedang Liar, beraninya kau membunuhku. Bunuh aku, dan tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Mo Linglong berseru liar. Namun Wang Yuan tidak terpengaruh oleh ancamannya. Sekte Pedang Belantara hanya kelompok kecil baginya. Kakak tertua. Jian Wushuang tiba-tiba memanggil. Ada apa? Wang Yuan menatapnya dengan penuh tanya. Aku ingin membunuhnya, kata Jian Wushuang. Kau, apakah kau bisa melakukannya saat ini juga? Wang Yuan menatap Jian Wushuang dengan heran. Dilihat dari penampilan Jian Wushuang, Wang Yuan tahu bahwa dia sedang dalam kondisi yang buruk sekarang. Bahkan jika dia baik-baik saja, dia tidak akan sebanding dengan Mo Lingtian. Tentu saja aku tidak dalam kondisi terbaik untuk membunuhnya sekarang, tapi aku akan melakukannya pada akhirnya. Jian Wushuang tersenyum. Dia tidak ingin menggunakan orang lain untuk membunuh musuh-musuhnya. Wang Yuan adalah saudaranya dan kecuali jika diperlukan, dia berharap dia bisa membunuh semua musuhnya sendirian. Apakah kamu yakin? Wang Yuan bertanya dengan tatapan mata yang dalam. Ya. Jian Wushuang mengangguk dengan serius. Baiklah, aku akan membuatnya tetap hidup untuk saat ini. Namun, meskipun dia belum terbunuh, dia tetap harus diberi pelajaran. Wang Yuan mengalihkan pandangannya dengan dingin. Dan Yi. Setelah Wang Yuan berteriak, Dan Yi mengerti dan segera bergerak ke Mo Ling. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tamparan di wajah Mo Linglong. Terlalu cepat. Meskipun mereka berdua berada di puncak alam kekosongan yang, Dan Yi jauh lebih kuat karena dia memahami asal-usul. Tanpa memberi Mo Ling kesempatan untuk bereaksi, Dan Yi menamparkan wajahnya. Engah. Mo Lingtian memuntahkan seteguk darah dan berguling puluhan meter jauhnya. Ketika akhirnya dia berdiri, telapak tangan merah terlihat di wajahnya. Merasakan rasa sakit yang membara di pipinya, Mo Linglan merasa malu dan kesal. Seorang ahli di puncak alam void yang ditampar di depan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Kamu. Mo Ling menatap Dan Yi, Wang Yuan, dan yang lainnya. Apa yang kita lakukan? Dan Yi menatapnya dengan dingin. Mo Ling tertegun dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan Yi memiliki 2 tembakan dan dengan pukulan berturut-turut, dia menimbulkan rasa takut yang lebih besar. Kau bilang tidak ada satupun dari kami yang bisa lolos jika kau membunuh kami. Dan Yi menatap Mo Lingtian dengan mata dingin. Aku khawatir Master Sektemu tidak akan berani mengakuinya, kau, seorang tetua penegak hukum. Bahkan jika Tuan Muda Sekolah Alkimia membunuhmu, lalu kenapa? Sekte Pedang Liar tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Mendengar itu, Mo Ling terkejut dan mulai menggigil. Alkimia, Sekolah Alkimia.
Mo Lingtian menatap Dan Yi dengan mata ketakutan, lalu menoleh ke arah Wang Yuan yang sedang duduk di atas burung kondor awan ungu. Untuk sesaat, pikirannya kosong. Para pakar dari 12 dinasti dan sekte lama di sekitarnya juga terkesiap kaget pada saat ini. Sekolah Alkimia. Mungkinkah mereka dari Sekolah Alkimia? Sekolah Alkimia, kekuatan yang dapat melawan Istana Kaisar Suci secara setara. Mo Lingtian seharusnya memprovokasi Sekolah Alkimia. Banyak pakar yang hadir berpengetahuan luas. Mereka tahu betapa mengerikannya Istana Kaisar Suci. Tentu saja, mereka tahu bahwa Sekolah Alkimia juga merupakan kekuatan besar yang dapat menandingi Istana Kaisar Suci. Itulah sebabnya mereka terkejut. Sementara itu, mereka semua menoleh ke arah Wang Yuan yang sedang duduk di atas burung kondor awan ungu. Dia adalah tuan muda Sekolah Alkimia. Seketika, ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat. Wang Yuan, yang duduk di atas burung condor awan ungu, tampak seperti lelaki gemuk biasa dengan kekuatan spiritual lemah di alam inti emas awal. Identitasnya mengejutkan mereka semua. Tuan muda Sekolah Alkimia. Berdiri di hadapan orang yang begitu mulia, apa yang dapat dilakukan oleh tetua penegak hukum dari Sekte Pedang Liar? Seperti yang dikatakan Dan Yi, tidak akan terjadi apa-apa bahkan jika dia membunuh Mo Ling. Sekte Pedang Belantara tidak berani mengeluh. Tampaknya Sekte Pedang Liar tidak akan membalas dendam padanya tetapi harus meredakan amarah tuan muda itu. Mo Lingtian. Suara Jian Wushuang tiba-tiba memanggil dan orang-orang di sekitar langsung menoleh. Saya, Jian Wushuang, selalu membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kebencian dengan kebencian. Hari ini, meskipun para ahli dari 12 dinasti dan sekte lama telah memperlakukan saya dengan tidak adil, saya tahu mereka memiliki kesulitan. Saya mengerti dan tidak membenci mereka. Tapi kamu berbeda. Saya katakan lagi, akan ada saatnya untuk itu. Mulai sekarang, kita saling bermusuhan.